Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video terakhir ini kita akan membahas tentang matematikawan Eropa bersama saya Rama Putri dengan NIM 2130105043 dalam mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Basman Abdullah SPDI MPD. Baiklah, kita membahas mulai dari abad ke-8. Dimulai dengan jatuhnya kekuasaan Romawi pada pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-11 di mana tingkat peradabannya rendah sekali, yang mana hanya penghuni biara Katolik dan hanya sedikit budayawan yang belajar peradaban Yunani dan Latin. Kemudian pada abad ke-8 ini tata tertib sosial yang berlaku sehingga terbentuknya masyarakat feodal dan gerejawi. Karena kekuasaan Romawi yang runtuh, maka akses perdagangan tertutup sehingga hanya sedikit yang memiliki ilmu pengetahuan matematika. Beberapa yang berperan pada abad ke-8 ini adalah Boethius, Bede, Alcuin, dan Geber yang pernah menjabat sebagai Paus Sylvester II. Yang pertama itu ada Boethius. Hidup pada tahun 475 sampai 524. Tercatat dalam sejarah matematika, ia dikenal sebagai seorang yang telah menulis buku aritmatika dan geometri. Buku yang ditulisnya ini pernah menjadi buku pelajaran yang standar untuk sekolah-sekolah Kristen selama berabad-abad. Dan sebagian besar dari buku yang ditulis oleh Boethius diambil dari buku 1, buku 3, dan buku 4 dari elemen Euclid. Yang kedua itu ada Bede. Hidup pada tahun 735, lahir di Northumberland, Inggris. Ia dikenal dengan nama Bede yang terhormat atau Bede the Venerable. Ia tidak hanya menulis tentang matematika. Ia hanya menulis buku tentang kalender dan cara berhitung dengan jari tangan. Selanjutnya itu ada Alcuin. 735 sampai 804. Lahir di Yorkshire, Inggris. Ia adalah seorang sarjana Inggris yang dipanggil ke Perancis untuk membantu Kaisar Charlemagne yang berambisi dalam proyek pendidikan. Alcuin telah menulis sebuah buku tentang topik-topik matematika, namun tulisannya ini telah dianggap meragukan karena memuat masalah-masalah yang sulit, sehingga tulisannya ini diperkirakan telah mempengaruhi para penulis lainnya selama berabad-abad. Yang keempat itu ada Geber. Lahir di Auvergne, Prancis. Ia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ia adalah seorang Kristen yang pertama kali belajar di sekolah Muslim di Spanyol. Dari sana ia telah membawa kembali sistem numerasi Indo-Arab menjadi tanpa nol, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang Kristen di Eropa. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Geber was one of the first Christians to study in the Muslim schools of Spain, and there is evidence that he might have brought back the Hindu-Arabic numerals without the zero to Christian Europe. Ia dianggap sebagai salah seorang sarjana besar yang telah menulis astrologi, aritmatika, dan geometri. Kemudian lanjut kita ke periode penyebaran dan abad penerjemahan. Pada abad ini, sains dan matematika dari Yunani kuno mulai masuk ke daratan Eropa pada masanya Geber. Dengan jatuhnya Toledo dari bangsa Moor oleh orang-orang Kristen pada tahun 1085, telah diikuti oleh gelombang pelajar-pelajar Kristen untuk belajar kepada orang-orang Islam. Mulai dari andalan Dahribats tahun 1120 yang mahir dalam bahasa Arab, ia adalah seorang biarawan dari Inggris yang belajar di Spanyol. Ia telah melewati Yunani, Syria, Mesir. Andalan telah banyak melakukan terjemahan dalam bahasa Latin dari buku-buku yang berbahasa Arab, di antaranya adalah De Elemen karya Euclid dan Aristonomi karya Al-Khawarizmi. Kemudian penerjemah muda lainnya adalah seorang Italia yang bernama Plato dari Tivoli. Ia telah menerjemahkan astronomi karya Al-Battani, bola karya Theodosius, dan karya-karya lainnya.
Kemudian penerjemah yang paling produktif adalah Gerardo dari Cremona, yang telah menerjemahkan lebih dari 90 karya bangsa Arab ke dalam bahasa Latin. Di antaranya adalah Am-Saget karya Ptolemy, Elemen karya Euclid, dan Aljabar karya Al-Khwarizmi. Sebagai contoh adalah pengembangan istilah sinus. Kemudian penterjemah lainnya yang dikenal pada abad ini adalah John dari Silverley dan Robert dari Chester. Kemudian setelah Pulau Scilla dikuasai oleh Norman, banyak naskah-naskah matematika dan sains dari bahasa Yunani dan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang mana kegiatan ini didukung oleh dua orang raja sebagai penyokong ilmu pengetahuan, yaitu Frederick II dan putrinya Margaret. Di antara kota-kota yang membina hubungan dengan dunia Arab adalah pusat-pusat perdagangan di Italik seperti Genoa, Pisa, Venice, Milan, dan Florence. Para saudagar Itali 77 datang dan berhubungan dengan peradaban timur, serta mengambil manfaatnya terutama tentang informasi-informasi aritmatika dan aljabar. Sehingga dalam hal ini, para penjabat telah memainkan peran penting dalam menjabarkan sistem numerasi Hindu-Arab. Selanjutnya kita akan membahas tentang Fibonacci dan abad ke-13. Awal abad ke-13, Leonardo Fibonacci, anak laki dari Boccaccio, adalah seorang yang paling terkenal di antara ahli matematika pada abad pertengahan ini. Ia dikenal pula dengan nama Leonardo dari Pisa atau Leonardo Pisano. Ia dilahirkan pada tahun 1175 di pusat kota dengan Pisa. Ayahnya merupakan seorang pedagang besar dan setelah ia mengetahui bahwa anaknya tertarik pada matematika, ia kemudian membawanya bertamasya mengelilingi Mesir, Syria, Yunani, dan Syria. Fibonacci pada tahun 1202 menulis buku Liber Abaci tentang kepraktisan dan keunggulan metode-metode perhitungan dengan menggunakan sistem numerasi Indo-Arab. Kemudian aljabar dan aritmatika dipengaruhi dari aljabar Al-Khwarizmi dan Abu Kamil. Kemudian ia juga membuat buku Liber Abaci yang terkenal oleh barisannya, yaitu barisan Fibonacci atau Fibonacci Sequence. Kemudian pada tahun 1220 ia mengeluarkan karya yang berjudul Praktis Geometria tentang geometri dan trigonometri yang banyak dipengaruhi oleh karyanya Euclid. Kemudian pada tahun 1225, buku Liber Quadratorum terbit dengan membahas analisis bentuk tak tentu. Pada saat Fibonacci terkenal, ia pernah diundang oleh John Palermo untuk memecahkan soal yang dikerjakan Frederick II. Dalam masalah pertama, Fibonacci diminta untuk mencari bilangan rasional X sehingga X kuadrat ditambah 5 dan X kuadrat dikurang 5 masing-masing adalah kuadrat dari bilangan rasional. Pada saat itu Fibonacci memberikan jawaban X, yaitu adalah 41/22 karena telah disubstitusikan yang tertulis dalam buku Liber Quadratorium. Yang kedua masalahnya adalah Fibonacci diminta untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3 dengan bentuk seperti X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2X tambah 10X sama dengan 20. Ia mengatakan bahwa persamaan pangkat 3 seperti ini tidak mempunyai akar rasional, tetapi ia mendapatkan bilangan akar A ditambah akar B irasional yang memenuhi persamaan yang diberikan dengan tingkat ketelitian 1,3688081075 yang tertulis dalam buku Ploys bunga pada tahun 1225. Kemudian ilmuwan lainnya yang ada pada abad ke-13 ini adalah yang pertama itu Jordanus Nemorarius yang pada tahun 1222 yang menulis tentang geometri, astronomi, probabilitas, dan ilmu keseimbangan. Kemudian ada itu Sasco Basco, seorang matematikawan dari Paris yang telah menulis tentang aturan-aturan dalam matematika, tentang Almagesta Ptolemy dan beberapa karya astronomi bangsa Arab. Selanjutnya itu ada Campanus, ia menerjemahkan buku The Element karya Euclid ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya itu ada Roger Bacon yang merupakan salah seorang
yang mempunyai keahlian khusus dalam matematika. Ia merupakan seorang yang cerdas dan telah banyak menulis tentang matematika dan astronomi dari Yunani kuno. Kemudian pada abad ke-13 ini telah beberapa universitas terlahir, contohnya seperti yang ada di Paris seperti Oxford, Cambridge, Toulouse, dan Nablus. Selanjutnya kita pindah ke abad ke-14. Beberapa ilmuwan yang ada pada abad ke-14 ini, salah satunya itu ada Nicolas Orems, yang ia lahir di Normandia dan ia menulis 5 buku diantaranya terjemahan dari karya Aristoteles. Salah satu bukunya membahas tentang perpangkatan pecahan atau fractional exponent yang merupakan awal dari sistem koordinat geometri modern. Kemudian ada H.G. Bell yang telah menulis tentang analisis matematika. Selanjutnya itu ada Thomas Bradwardine yang merupakan seorang ilmuwan Katolik dari Canterbury, tentang konsep dasar istilah kontinu, distrik, dan ketahinggaan. Dan pada abad ke-14 ini ada beberapa perguruan tinggi yang lahir, salah satunya seperti Universitas Pisa, Universitas Prague, Universitas Pasia, Universitas Krakow, Universitas Vienna, Universitas Erfurt, dan terakhir itu ada Universitas Heidelberg. Selanjutnya kita berpindah ke abad ke-15. Abad ini dikenal dengan gerakan Renaissance Eropa atau aliran kebangkitan kembali di Eropa. Beberapa ilmuwan yang terkenal pada abad ini ada Nicolas Cusa, yang mana nama Cusa diambil dari kota kecil tempat kelahirannya yaitu Cuise di Moselle. Cusa menulis beberapa buku matematika tentang pembauran kalender yang membahas tentang membujur sangkarkan lingkaran dan masalah-masalah pengukuran. Selanjutnya itu ada Georg von Feuerbach, yang mana ia berhasil melengkapi tabel untuk fungsi sinus. Kemudian ada Johann Müller, yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Ia dilahirkan di Königsberg atau disebut dengan Gunung Raja, yang kemudian Müller lebih dikenal dengan namanya yaitu Regiomontanus. Ia menerjemahkan karya-karya besar para ahli matematika Yunani kuno, di antaranya adalah karya besar Apollonius, Heron, dan Archimedes. Dan karya yang paling terkenalnya ialah De Triangulis Omnimodis, itu pada tahun 1464, yang membahas tentang masalah trigonometri dan bola. Selanjutnya itu ada Nicolas Kengot dari Prancis. Ia melakukan praktek pengobatan di tempat tinggalnya yaitu di kota Lyons yang berdekatan dengan kota kelahirannya Paris. Karyanya yang terkenal ialah Tripartite en la science des nombres, yaitu membahas tentang aritmatika. Kemudian ada Luca Pacioli, hidup pada tahun 1445 sampai 1509. Ia berasal dari Italia dengan karyanya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita, yang kemudian dikenal dengan singkat Summa, yaitu tentang dasar dalam mencari akar pada persamaan kuadrat. Ia juga yang memperkenalkan notasi huruf P yang berasal kata Q yang berarti lebih, kemudian untuk notasi tambah, dan huruf M yang berasal dari kata memo yang artinya kurang untuk notasi kurang atau minus. Kemudian Ko yang berasal dari kata kosa yang menyatakan bilangan yang belum diketahui atau X. Kemudian C yang berasal dari kata senso untuk X kuadrat. Kemudian Cu yang berasal dari kata kuba untuk X pangkat 3. Dan CC yang berasal dari kata senso untuk X pangkat 4. Selain itu, Pacioli telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul De Diona Proportione yang berisikan pemikiran-pemikirannya tentang bangun-bangun zat padat yang beraturan. Yang kemudian pemikiran-pemikiran ini sempat digambarkan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Perjanjian yang pertama dalam cetakan untuk penulisan tanda plus dan minus dalam matematika ini diperkenalkan di Leipzig oleh Johann Wittmann yang lahir di Bohemia pada tahun 1460.
Sedangkan dalam bahasa Latin sering dipakai kata et untuk mengertikan penjumlahan dan huruf M sebagai singkatan dari minus untuk pengurangan. Adapun keterangan lainnya yang dapat kita terima tentang pemakaian minus dan plus dalam simbol aljabar yaitu pada tahun 1514 ketika ini dipakai oleh seorang aritmatikawan Belanda yang bernama Van der Hoek. Namun ada kemungkinan pula bahwa pemakaian simbol-simbol plus dan minus ini telah dipakai jauh lebih awal sebelum itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang aritmatika lama. Masalah-masalah aritmatika yang demikian itu lebih banyak berpengaruh di Italia. Di antaranya ada buku aritmatika yang ditulis oleh Piero Borci yaitu Treviso Arithmetic yang lebih dikenal sebagai aritmatika komersil. Yang hasil karya ini pernah diterbitkan di Venesia pada tahun 1484. Kemudian lanjut penerbitannya yang relatif sederhana sampai pada edisi yang ke-17 dan baru berakhir pada tahun 1557. Kemudian pada tahun 1451 buku aritmatika komersil ini kembali muncul di Florence yang ditulis oleh Filippo Calandri. Hal ini menarik perhatian karena buku aritmatika komersil ini diterbitkan dalam edisi pertama di Italia. Kemudian karya besar Pacioli yaitu Summa yang diterbitkan pada tahun 1494 yang sebagian besar isinya membahas tentang masalah aritmatika. Kemudian ada buku aritmatika dari Wittmann yang diterbitkan di Leipzig yang mana ini juga berpengaruh besar di Jerman. Kemudian ada buku aritmatika yang ditulis oleh Jacob Kobel, yaitu seorang Reismeister dari kota Heidelberg. Yang buku ini populer pada tahun 1514 yang serta memiliki 22 edisi. Selanjutnya itu ada buku aritmatika yang ditulis oleh Adam Riese yang pernah diterbitkan pada tahun 1522. Kemudian ada buku yang pertama kali terbit di Inggris adalah buku aritmatika yang ditulis oleh Gilbert Tonsal, yang mana buku ini berdasarkan pada buku Summa karya Pacioli dan kemudian ditulis dalam bahasa Latin. Kemudian ada penulis lainnya dari Inggris ada Robert Ricordi. Karya ini terbit dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan The Ground of Authors yang diterbitkan pada tahun 1542, mana penerbitan karya ini sampai ke edisi ke-29. Kemudian ada permulaan simbolisasi aljabar yang dimulai dari karya Robert Ricordi tahun 1551 yaitu buku The Castle of Knowledge yang merupakan buku pertama yang membahas tentang teori-teori Copernicus yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian The Pathway to Knowledge yang berisi suatu ringkasan tentang dasar-dasar geometri dari elemen Euclid. Selanjutnya itu ada buku The Flagstone of Wit, yang mana buku ini merupakan simbol pasangan dua buah garis yang sejajar sebagai simbol kesamaan atau dikenal dengan tanda sama dengan. Selanjutnya itu ada dari Christoph Rudolph, ia menerbitkan sebuah buku aljabar dengan judul Die Kunst yang kemudian diperbaiki oleh Michael Stifel. Selanjutnya itu ada Stifel dengan buku aritmatika integral yang mana buku ini terdiri dari 3 bagian yang membahas tentang bilangan rasional, bilangan irasional, dan aljabar. Selanjutnya itu ada Viete. Ia adalah seorang pengacara dan anggota parlemen yang paling banyak mencurahkan waktunya untuk Amerika. Ia lahir di kota Fontenay pada tahun 1540 dan meninggal di Paris pada tahun 1603. Vieta menulis sejumlah buku tentang trigonometri, aljabar, dan geometri. Di antaranya ada yang berjudul Canon Mathematicus sed et Trigonal, ada In Altram Analyticam Isagoge, dan kemudian ada Supplementum Geometria. Kemudian ada De Numerosa Potestatum Resolutione, serta buku De Aequationum Recognition et Emendation yang diterbitkan pada tahun 1615. Dan semua hasil karya ini kecuali yang terakhir telah dicetak dan didistribusi dengan
biayanya sendiri. Serta karya Vieta yang paling terkenal adalah In Atrem yang berperan dalam perkembangan pemakaian simbol-simbol aljabar. Di sini ia menggunakan huruf hidup untuk menyatakan suatu variabel dan huruf mati untuk menyatakan konstanta. Sedangkan kebiasaan kita yang sekarang menggunakan huruf-huruf untuk menyatakan sesuatu yang belum diketahui pada mulanya diperkenalkan oleh Descartes pada tahun 1637. Kemudian ada beberapa matematikawan lainnya dari abad ke-16 ini. Yang pertama itu ada Christopher Columbus yang merupakan seorang guru yang berbakat yang telah menulis beberapa buku pelajaran matematika. Di antaranya ia menulis buku aritmatika, buku aljabar, dan pada tahun 1574 ia menerbitkan suatu edisi tentang elemen Euclid. Ia juga membahas tentang masalah trigonometri, astronomi yang mempunyai peran penting dalam penyusunan kalender Gregorian. Columbus telah mendapatkan kehormatan karena karyanya ini. Columbus dilahirkan di Bamberg, Jerman tahun 1537 dan meninggal di kota Roma. Dalam karyanya ia menambahkan sedikit ke dalam bidang matematika, tetapi barangkali yang telah melakukan banyak daripada ahli Jerman lainnya yang ada pada masanya. Selanjutnya itu ada Pietro Antonio Cataldi yang dilahirkan di Bologna pada tahun 1548. Ia mengajarkan matematika dan astronomi di Florence, Perugia, dan Bologna. Kemudian ia meninggal di kota kelahirannya. Cataldi ia menulis beberapa buku yang berhubungan dengan matematika seperti masalah aritmatika, elemen Euclid, dan aljabar. Kemudian ada Simon Stevin. Ia pernah diangkat menjadi jenderal tentara Belanda. Stevin pernah menerbitkan sebuah buku aritmatika dan sebuah lagi tentang pecahan desimal. Ia pernah juga memenangkan penghargaan karena karyanya dalam bidang statika atau statik dan hidrostika atau hidrostatik. Kemudian ada Nicolaus Copernicus dari Polandia. Copernicus lulusan dari Universitas Krakow. Ia telah belajar hukum, pengamatan, dan astronomi di Padua. Dan tentang teorinya tentang alam semesta telah diselesaikan pada tahun 1530, tetapi buku ini tidak diterbitkan sampai ia meninggal. Karya Copernicus ini telah turut mengembangkan teori-teori trigonometri dan ia sendiri telah menulis risalah yang pokok dalam masalah trigonometri. Kemudian ada Georg Joachim Raicikua. Ia telah menghabiskan waktunya kurang dari 12 tahun untuk melakukan perhitungan-perhitungan untuk melengkapi tabel trigonometri. Salah satu tabelnya dari ke-6 fungsi trigonometri untuk setiap 10 detik dari tingkat kelitian sampai 10 tempat desimal dan tabel lainnya sehingga dibuat dengan tingkat kelitian 15 tempat desimal. Selanjutnya Socrates adalah orang pertama yang mendefinisikan fungsi trigonometri yang diturunkan dari perbandingan sisi segitiga siku-siku. Hal ini disebabkan oleh desakan dari dirinya sendiri yang mengharapkan karya yang besar dari Copernicus yang dapat diterbitkan sebelum kematiannya. Kemudian ada tabel sinus dari Craticus yang disusun kembali dengan sempurna oleh Bartholomaeus Pitiscus. Ia merupakan seorang peneliti Jerman yang punya keahlian dalam bidang matematika. Dalam buku ini, risalah pokoknya membahas tentang trigonometri yang merupakan karyanya yang pertama. Dan karyanya ini membahas tentang tabel sinus yang pernah dikembangkan oleh Craticus. Terakhir, tentang adanya karya yang pertama dalam matematika yang diterbitkan di Dunia Baru atau Benua Amerika pada tahun 1556 yang merupakan karya yang diterbitkan di kota Meksiko yang berisikan tentang intisar matematika yang sedikit dikomersilkan oleh Juan Dens. Mungkin sekian penjelasan saya tentang matematika Yunani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.